Sebelumnya sama Bu Pipit sudah sejauh mana belajar geometri ruang? Terakhir itu sih Kak, apa membahas jadi kita semua dikasih tugas buat buat makalah tentang bangun ruang. Dan baru dibahas tuh baru awal-awal gitu, belum sampai selesai sih sebenarnya. Nggak sampai selesai. Oh, makalah ini tentang apa namanya? Tentang limas, bangun ruang prisma, kubus, itu Kak. kubis. Tapi baru awal Mas, belum sampai yang terakhir tuh apa ya, kayak prisma atau apa gitu, belum sampai paling terakhir belum, baru awal-awal banget gitu Kak. Oh gitu. Iya, aku tidak kaget sih mendengarnya. Nggak apa-apa, maksudnya berarti masih lama dong kalau gitu mah. Atau nanti bakal mengejar materi gitu, jadi kayak satu hari tuh 3 kelompok gitu yang presentasi apa gimana. Belum ada kabar lagi mungkin? Belum ada kabar Kak. Nah, bentar. Terakhir nggak pernah. Sedih banget ya ampun. Gak apa-apa kok ya. Berarti balok, kubus, prisma, limas, kerucut, terpancing sama bola tidak kecil sama sebenarnya kalau mau nggak tahu deh ya. Ini boleh di-share nggak sih Pak? Apa kelompok-kelompok ini? Makalah tahun lalu tuh. Boleh kan? Kayaknya boleh deh. Maksudnya itu buat jadi pembelajaran aja, tapi jangan dipakai gitu. Maksudnya jangan dipakai buat presentasi. Besok juga ada BBM lagi ya, jam 9. Nanti pada datang ya ke sekolah. Kampus, sorry. Ntar sama Mas Awal di ini nama kampusnya. Kalau kemarin UAS itu masih online. Cuma sifatnya bukunya tertutup gitu. Karena kayak di buku juga nggak ada deh jawabannya. Tapi nggak tahu deh ya. Terus soalnya ada 5 biji. Terus waktunya 2 jam. Jam 10. Apa lagi ya? Isinya di daring sih. Kalau kalian rencananya bakal offline atau online? Offline. Kabar burung katanya offline. Gimana? Kayaknya offline ya. Kalau offline tuh biasanya, setahu saya, kemarin kan aljabar linear juga saya tuh offline gitu. Cuma ada online-nya juga. Tapi yang online itu waktu aku lihat perbandingan soalnya tuh kayaknya lebih susah online. Cuma tapi kan kalau online tuh jadi lebih enak kan ya, bisa lihat catatan, bisa nanyain ke temen tapi nggak boleh. Terus yang maksudnya jadi lebih ada banyak gitu kemudahannya. Tapi kalau offline tuh percaya aja kalau misalkan offline itu guru-guru juga paham kok, maksudnya dosen-dosen juga paham gitu kalau misalkan offline tuh si bobot soalnya tuh tidak akan sesulit saat online gitu. Cuma ya mungkin tetap aja bakal kaget dan lain-lain. Jadi banyak-banyakin belajar dari sekarang biar tahu polanya, tahu gimana cara ngerjainnya. Jadi ntar offline tuh tidak kaget terus nggak lupa gitu langkah-langkahnya. Jadi boleh nih dimulai aja apa gimana? Tahu mulai. Kalau ada pertanyaan atau apapun itu atau ada yang ganjel bilang aja ya.
langsung di raise hand boleh, terus on mic juga boleh, nggak apa-apa. Ya udah tuh lanjut aja. Buat soal yang pertama itu jelaskan beserta caranya untuk menemukan rumus luas permukaan prisma segi N beraturan dengan panjang rusuk alas A cm dan tinggi T cm. Oke, 10 menit lagi. Terima kasih Zoom. Oke, cukup deh buat menjelaskan nomor 1. Jelaskan beserta caranya untuk menemukan rumus luas permukaan prisma segitiga beraturan dengan panjang rusuk alas A cm dan tinggi T cm. Sebenarnya ini sama yang dibahas di makalah ya. Sama kayak yang dibahas di makalah, karena kan di makalah juga ada poin-poin untuk mencari luasnya kan, untuk mencari volumenya, terus penerapannya kalau tidak salah dalam kehidupan sehari-hari. Bener nggak? Kayak susunannya tuh. Jadi waktu itu aku ngerjainnya, aku gambar dulu ininya apa, prismanya. Prisma segi N, tapi yang aku buat ya prisma, gambar prismanya. Untuk mempermudah apa namanya? Untuk mempermudah yang di prisma, yang ada di prisma tuh komponennya apa aja gitu. Kan ada alas dan tutup bidang tegak berbentuk segi panjang. Kemudian menjumlahkan seluruh luas bidangnya. Karena kita sedang bicara apa namanya, bangun ruang itu terdiri dari, kalau misalkan prisma ini terdiri dari bidang tegak berbentuk persegi panjang. Nah, terus ada luas permukaannya, menjumlahkan seluruh luas bidangnya. Luas permukaannya ada apa aja? Ini ada luas A, B, C, D, E, terus ada luas F, G, H, I, J, terus ada luas A, B, G, F, terus ada luas B, C, H, G, sama ada luas D, I, H, terus ada luas D, E, J, I, terus ada luas A, E, J, F. Sebenarnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nggak sih? Itu ada 6 ya, Ding? Ada 6, Ding? 7, Ding. Astagfirullah. Sorry. Ada 7. Kemudian karena bidang alas dan tutup kongruen, maka luas dari A, B, C, D, E itu sama dengan luas F, G, H, I, J. Sehingga luas bidang alas ditambah luas bidang tutup ditambah alas kali tinggi, tambah alas kali tinggi, alas kali tinggi, alas kali tinggi, dan seterusnya. Karena luas bidang alas dan luas bidang tutup itu sama besarnya, maka 2 kali luas A, B, C, D, E ditambah tinggi kali alas tambah alas. Ini pemfaktoran terhadap sekutu ya. Di T-nya yang dikeluarin, A-nya sebenarnya boleh dikeluarin, terserah mau yang mana aja. Kemudian diproses. Jadi hasilnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, terus terbukti, maka berlaku luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Gitu aja ternyata. Ya gitu aja. Jadi ditemuin luas dari prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Gitu nggak sih? Kok bingung ya? Menemukan rumus luas permukaan prisma. Iya sih, luas permukaan prisma. Oh, ini itu kayaknya kurangnya itu karena kemarin juga, tadi juga aku sempat ngecek kalau misalkan nilainya dapatnya berapa gitu. Ternyata kurang sempurna karena kemungkinan besar di nomor 1 ini aku tidak menggunakan luas ke N gitu. Sebenarnya kalau karena yang ditanyakan luas ke N, maka karena aku yang ambil contohnya ini luasnya prisma segi berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya? Harusnya kan sampai ke N gitu. Karena aku mungkin ininya sampai 6 saja, jadi tidak full dapat nilai 20 gitu dalam satu soal, kan 20 kali 5, 100. Jadi kayaknya yang ini kurangnya itu karena aku tidak mencari luas prisma segi N, tapi malah segi 6. Jadi koreksiannya untuk nomor 1 itu nanti kalian ngerjainnya kalau misalkan ada soal kayak gini lagi, buatnya luas permukaannya sampai ke N gitu. Jadi ntar
ininya di kayak gini juga terserah, nggak apa-apa. Cuma ntar langsung aja kayak sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan seterusnya sampai sisi KN. Kemudian dibuat ini alas kali tinggi, nanti 2 kali luas alas itu apa namanya, pasti 2 kali luas alas, karena mau segi berapapun apa namanya, atas bawah tuh pasti selalu sama tuh, bidang alas dan bidang tutupnya pasti kongruen. Kemudian keliling alas juga sama tinggi gitu. Gimana, nomor 1 ada pertanyaan nggak atau masih ada yang bingung? Tidak paham. Sebelah mananya, Ren? Tidak paham, Ren? Maksudnya tidak ada pertanyaan, paham. Oh, oke, gitu. Oke, sip. Dari yang lain gimana? Zabia gimana? Ada pertanyaan nggak? Aman? Oke, kalau gitu nomor 1 selesai. Terus kita keluar lagi ya, karena Zoom-nya sudah 3 menit lagi, nanti masuk lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Maaf ya, agak ngerepotin nih. Zoom-nya soalnya tidak unlimited.